달콤해 마치 bonbon dessert 한 모금들이 마신 순간 덤덤 before 날 자제하려 시도했지만 조절이 안 돼 마보다 본능이 so fast. Shalom, kami dari kelompok 6 dengan anggota sebanyak 4 orang. Yang pertama Adelia Teloin, yang kedua Rani Oktaviana Sinlae, yang ketiga Ririn Rumiadu, dan yang keempat Syuratni Gayatri Saleh. Baik, di sini kami akan memaparkan materi tentang Marxisme. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Marxisme adalah suatu sistem pemikiran yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels pada abad ke-19. Mereka menekankan pada teori ekonomi, sosial, dan politik yang menggambarkan konflik antara kelas dalam masyarakat. Teori dasar Marxisme adalah tentang sejarah materialisme dialektis yang menyatakan bahwa perubahan sejarah didorong oleh konflik antara kelas sosial yang berbeda, terutama antara pemilik modal atau kapitalis dan pekerja atau proletar. Marx juga mengemukakan teori nilai buruh, di mana nilai barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Marxisme juga menyoroti pentingnya revolusi proletariat sebagai cara untuk mengakhiri eksploitasi kelas dan mewujudkan masyarakat tanpa kelas yang lebih adil, yang dikenal sebagai masyarakat komunis. Namun, penerapan teori-teori Marxisme dalam praktik politik telah mengalami berbagai interpretasi dan perubahan sepanjang sejarah. Baik, kita akan masuk dalam pengertian. Di sini Marxisme adalah suatu pandang yang berasal dari pemikiran Karl Marx. Pemikiran dari Karl Marx ini menggabungkan pemahaman mengenai ekonomi, ilmu politik, sejarah, dan filsafat. Para pengikut dari teori Marxisme ini disebut sebagai paham Marxis. Yang kedua, tokoh-tokoh aliran tersebut. Tokoh-tokoh aliran tersebut adalah Karl Marx, merupakan bapa pendiri paham Marxisme. Yang ketiga, tujuan pendidikan. Pendidikan sejatinya adalah sesuatu yang memiliki peran sebagai pondasi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan dengan sebaik mungkin dan berorientasi kepada masa depan. Pendidikan sendiri memiliki tujuan utama untuk menjadi media dan melakukan pengembangan potensi dan mencerdaskan manusia agar siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Pendidikan dalam sebuah negara dapat dikatakan sebagai salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan. Alasannya karena peningkatan sistem pendidikan yang berjalan dengan baik secara langsung merupakan keberhasilan dari sebuah negara dalam melakukan pembangunan sumber daya manusia yang kelak akan memegang tanggung jawab suatu negara. Yang berikut kurikulum, di mana Marxisme mengatakan bahwa sistem pendidikan tidak adil dalam masyarakat yang tidak setara. Salah satu pengikut Marx, Louis Althusser, mengatakan bahwa dalam sistem pendidikan kapitalis menjadikan para guru sebagai agen kapitalis di dalam kelas mereka. Mereka menghasilkan peserta didik yang sesuai keinginan para guru tersebut. Salah satu pemikir neo-Marxis yang juga seorang filsuf dan sosiolog bernama Louis Althusser menjelaskan posisi kurikulum dalam bukunya Ideologi dan Ideological States, di mana ia menyampaikan dua konsep penting mengenai apparatus repressive state apparatus, ideological state apparatus. Yang berikut metode, di mana Paul Freire, seorang Marxis dari Brasil, mengatakan bahwa pendidikan didasarkan pada pembebasan dan dialog serta sebuah pandangan kritis terhadap pendidikan tradisional. Ia memperkenalkan apa yang disebut banking concept,
yaitu sebuah pendekatan di mana guru memilih isi yang akan diajarkan dan peserta didik menyerapnya. Sebagai metode analisis, Marxisme didasarkan pada materialisme dialektis. Artinya, Marxisme bukanlah seperangkat kebenaran dogmatis yang tertulis dalam manifesto komunis, melainkan sebuah cara menganalisis dunia pada saat ini dengan mempertimbangkan berbagai elemen. Berbeda dari metode analisis lainnya, termasuk metode keagamaan, postmodern, dan empiris. Yang berikut kedudukan siswa. Bagi Freire, seorang Marxis dari Brasil mengatakan pendidikan itu laksana sebuah bank penyimpanan pengetahuan pada peserta didik. Peserta didik berada di bawah guru selaku orang yang menyimpan pengetahuan. Dengan demikian, peserta didik bergantung sepenuhnya kepada guru. Dan yang terakhir adalah hasil akhir pendidikan. Dalam pendidikan berbasis Marxisme, tujuan pendidikan adalah membangun karakter atau disebut karakter building. Manusia yang tercerahkan, suatu kondisi mental yang dibutuhkan untuk membangun suatu masyarakat yang berkarakter, progresif, egaliter, demokratis, berkeadilan, dan berpihak terhadap kaum proletar sebagai kaum yang tertindas. Yang berikut adalah peranan guru. Osman dan Craver mencatat beberapa pandangan Marxis pada komponen-komponen pendidikan. Yang pertama adalah pendidik. Menurut Marx, seorang pendidik adalah seseorang yang berpendidikan dan sudah dididik untuk sebuah tujuan mengubah keadaan manusia. Lenin dan Stalin mengatakan bahwa sekolah menjadi senjata yang tergantung pada siapa yang memegangnya. Artinya, keberhasilan seorang peserta didik sangat ditentukan oleh siapa yang mengajarnya di sekolah. Marx juga mengkritik guru-guru dalam pola pendidikan kapitalis yang mempertahankan status quo melalui pengajaran mereka. Kedua adalah peserta didik. Menurut Marx, peserta didik adalah para buruh berumur 7 tahun ke atas yang dididik agar mereka dapat menguasai pekerjaan mereka. Kemudian, anak-anak para buruh laki-laki dan perempuan juga dididik sebelum mereka berumur 9 tahun. Anak-anak mesti dibebaskan dari eksploitasi kerja untuk bersekolah dengan biaya pendidikan gratis. Dalam pandangan Marx, sistem pendidikan kapitalis keliru oleh karena pengajaran diberikan kepada peserta didik hanya untuk memenuhi kepentingan kaum borjuis, sehingga tidak semua kaum proletar dapat mengenyam pendidikan. Ketiga adalah kurikulum. Marx mengatakan bahwa sistem pendidikan tidak adil dalam masyarakat yang tidak setara. Salah satu pengikut Marx, Louis Althusser, mengatakan bahwa dalam sistem pendidikan kapitalis menjadi para guru sebagai agen kapitalis di dalam kelas mereka. Yang berikut adalah sumbangsi aliran tersebut bagi PAK. Myanmar menyasar sebuah isu yang hot di kalangan Marxis ataupun Kristen. Apakah agama sebagai efek dari aliansi manusia dalam masyarakat kapitalis akan dilenyapkan ketika cara manusia berproduksi telah perlahan berganti rupa? Bukankah manifesto komunis pun menyatakan pelenyapan agama? Bagaimana dengan Marx yang menyebut agama adalah candu? Ia berargumen bahwa kebanyakan kaum Marxis menilai agama secara keliru. Mereka menyamakan agama hanya sebagai institusi. Ketika modus produksi manusia berganti, maka institusi agama pun dianggap bakal menghilang. Kekristenan menurut Myanmar tidak akan lenyap begitu saja. Tatkala segala kondisi ekonomi masuk ke dalam tahap sosialisme, sebab sosialisme menyuplai kebutuhan material, sementara dapat menyumbang kebutuhan spiritual seperti isu-isu eksistensial dan tujuan hidup. Maynard dengan tegas mengatakan bahwa umat Kristen tidak takut terhadap tantangan dari kaum Marx
dan teguh percaya bahwa pelenyapan agama tidak akan terjadi. Namun Boer tidak sepenuhnya setuju pada pendapat Maynard yang menganggap kaum Marxis salah menafsir natur agama. Maynard cenderung membaca teks-teks kanonik Marxis, sehingga tulisan Engels tentang natur revolusioner Kristianitas terlewatkan, juga Kristen komunis. Bahkan interpretasi Maynard terhadap ungkapan Marx, agama adalah candu pun tidak sepenuhnya tepat. Ini disebabkan karena candu sendiri punya natur ambivalen di dalamnya sebagai obat dan mandat. Yang terakhir, implikasi Marxisme bagi pendidikan. Karl Marx menyatakan bahwa pendidikan merupakan sebuah keharusan bagi manusia agar manusia mampu memiliki kepribadian berkembang. Pendidikan membimbing seorang untuk mampu berkembang, sehingga setiap orang berkeinginan untuk memperoleh pendidikan, baik itu dari kaum yang berpunya maupun yang tidak berpunya. Aliran Marxisme dalam filsafat pendidikan berpendapat bahwa baik kaum buruh maupun kaum pemilik modal, kedua-duanya berhak mendapatkan pendidikan yang lenyap guna membantu mereka manusia meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Marxisme menghendaki perubahan dari kapitalisme menjadi sosialisme, di mana setiap orang mendapatkan hak yang sama, tidak ada marginalitas. Marxisme menolak strata sosial yang ada adalah masyarakat. Kesimpulan dari kami adalah Marxisme menekankan bahwa eksploitasi ekonomi terjadi karena pemilik modal memanfaatkan pekerja untuk menciptakan keuntungan karena kapitalisme cenderung menghasilkan ketidaksetaraan ekonomi yang merugikan bagi banyak orang. Namun, Marxisme harus lebih memprediksi bahwa kapitalisme akan mengalami krisis internal yang akhirnya akan mengarah pada keruntuhan sistem kapitalis dan munculnya masyarakat baru yang lebih adil, yaitu masyarakat sosialis untuk komunis, di mana kepemilikan pribadi atas alat produksi dihapus dan sumber daya dipergunakan untuk kepentingan bersama. Saran dari kami adalah Marxisme harus mendorong untuk menghapus kepemilikan pribadi atas alat produksi agar sumber daya dapat dimanfaatkan secara kolektif demi kepentingan bersama dan mendorong pekerja untuk bersatu dan mengorganisir diri mereka sendiri melalui serikat pekerja atau gerakan sosial untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan menciptakan kondisi kerja yang lebih adil. Namun, Marxisme harus menekankan perlunya memahami dan mengkritik sistem kapitalisme yang cenderung menciptakan ketidaksetaraan, eksploitasi, dan alienasi di antara masyarakat supaya mengajukan visi tentang masyarakat yang lebih adil di mana sumber daya dan kekayaan bersama dimanfaatkan untuk kepentingan semua orang, bukan hanya untuk kepentingan kelompok.